Pemirsa, kita sangat-sangat beruntung sekali menjadi orang Bali, menjadi warga Bali, hidup dan tinggal di Bali. Kenapa? Karena luar biasa. Alamnya asri, warganya ramah dan juga santun, serta kearifan lokal, adat istiadat hingga budaya yang diwariskan oleh para leluhur kita nih masih sangat kental sekali terasa di Bali ya. Dan 3 hal ini adalah menjadi salah satu alasan kenapa pariwisata Bali itu masih diminati dan sangat diminati sampai saat ini. Tentunya kalau dilihat dari dampak positifnya ya, pariwisata Bali bagus, otomatis perekonomian Bali juga terus berjalan dan semakin meningkat. Tapi tunggu dulu pemirsa, kalau kita sudah lihat dampak positifnya, jangan lupa ada dampak negatif juga yang mengikuti, yang mesti juga kita waspadai bersama. Gimana caranya mewaspadai dampak negatif tersebut? Pagi hari ini dibahas dalam dialog Sapa Bali Pagi ya, dengan tema 44 Tonggak Peradaban Penanda Bali Era Baru dengan subtema yaitu adalah Si Pandu Beradat. Sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, berarti PKK hadir lagi nih dalam program Si Pandu Beradat atau dalam keamanan Bali khususnya. Iya, betul, betul. Jadi kehadiran Ibu itu mungkin secara teknisnya tidak langsung ke Si Pandu Beradatnya, tetapi bagaimana Ibu sebagai tim penggerak dari PKK Provinsi Bali itu menunaikan tugas sosialisasi. Jadi menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat berpartisipasi aktif dalam setiap gerak langkah, dalam setiap program dari pemerintah, khususnya kalau Ibu di Bali kan pemerintah Provinsi Bali. Nah, di dalam 44 Tonggak Peradaban Penanda Bali Era Baru itu salah satunya yang khusus yang baru saja muncul setelah kepemimpinan Bapak Wayan Koster, Bapak Coace itu ya Si Pandu Beradat, sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat. Pasti itu Si Pandu Beradat. Mari kita langsung tanyakan kepada Prof. Damri terlebih dahulu ya. Nah, terkait dengan Si Pandu Beradat, Pak Koster punya konsep bagaimana membangun sistem keamanan yang bersifat kultural berbasis desa adat. Nah, kalau kita lihat di wewidangan desa adat ini kan banyak sekali komponen-komponen yang memiliki tugas untuk keamanan. Ada misalnya pecalang, kemudian ada Babin Kamtibmas, kemudian ada Babinsa, ada Linmas, kemudian ada juga Satpam. Itu semua ada di wewidangan desa adat. Nah, kondisi ini dilihat oleh Pak Koster kadangkala terjadi ini disharmoni. Padahal tujuannya sama-sama untuk menciptakan keamanan, ketertiban. Nah, disinilah dibangun sistem bagaimana mengintegrasikan, memadukan komponen-komponen yang bergerak di bidang keamanan untuk mewujudkan keamanan di desa adat. Masih lemahnya pengawasan kita. Apa kira-kira yang menyebabkan masih lemahnya itu tadi sehingga ada muncul akhirnya Dasebaya ini atau 10 gangguan keamanan? Kegiatan penanganan ketertiban sosial dan pengamanan kerawanan sosial sekarang ini, saat ini kita masih relatif sangat lemah. Sangat lemah loh, aku bilang. Nah, jadi apakah itu kegiatan preemptifnya? Karena kita tidak mampu cepat menangkap dinamika ketertiban sosial ini, tidak cepat langsung diantisipasi, sehingga dia berkembang menjadi kerawanan sosial itu tadi. Nah, begitu juga kegiatan preventif. Preventif adalah pencegahan, pengawasan dan pengamanannya. Kalau sudah kerawanan tidak diamankan, muncul kesempatan. Nah, itulah kira-kira. Jadi termasuk di dalam kegiatan penegakan hukumnya ini. Nah, kenapa lemah kita itu adalah sektoral. Sektoral, apa istilahnya? Sektoral itu kan jadi lemah. Sektoral sudah mempunyai keterbatasan personil di masing-masing instansi, keterbatasan personil, keterbatasan kewenangan. Nah, sudah sektoral, sudah minimal petugas, minimal kewenangan, karena kewenangan itu ada di instansi lain-lain. Nah, kalau sudah Si Pandu, duduk dia. Nah, dikit yang luar biasa sangat mengapresiasi sebagai insan mantan polisi. Ini yang seluruh Indonesia sudah keliling. Tidak ada misi pemerintah daerah memikirkan ini. Semuanya nih siapa, Pak? Ya. Unsur yang terlibat di Si Pandu Beradat ini?
berarti kita bicara dengan sistem. Nggih. Sistem ini kita dengan Pergub niki bisa mensinergikan dari semua lintas ke horizontal dan lintas ke vertikal sesuai dengan kesamaan tugasnya. Itu kan pasti ada itu. Sama tugasnya di polisi ada strukturnya, tugasnya juga sama. Di pemerintah daerah juga ada OPD di atas, di bawah sama sampai ke pemerintah terkecil. Mengkhusus ke dalam terkait dengan permasalahan atau kondisi Bali saat ini. Kita mulai dari Ibu Putri dulu ya. Kalau dari Ibu Putri melihat di masyarakat, kondisi saat ini yang paling sering dialami sama Pulau Dewata Bali ini apa, Bu? Ibu kembalikan dulu ke tugas Ibu ya. Jadi PKK Nikas ujung dari tugasnya itu adalah ke keluarga. Di keluarga itu ada siapa? Ada generasi muda bangsa yang harus dijaga kesehatannya, keamanannya. Nika, Ibu mulai melihat itu ada dalam tanda kutip menurut Ibu itu ada penjajahan dalam bentuk lain yang nantinya akan melemahkan bangsa kita lewat apa? Lewat generasi muda. Sudah ada. Sebenarnya di Bali banyak sekali ada kasus pedofil. Dia seperti gunung es, di permukaan tidak kelihatan, tetapi nanti sasarannya ada anak-anak kita yang kemudian mereka akan menjadi, sekarang jadi korban, nanti akan jadi predatornya. Mereka akan menjadi pelakunya, gitu. Ya, jadi nikah. Kemudian narkoba, kemudian penyakit-penyakit menular semacam HIV/AIDS seperti itu. Jadi banyak sekali itu datangnya dari pengaruh-pengaruh di luar lingkungan adat di Bali yang kalau kita tidak sadari, kalau kita tidak amankan mulai dari sekarang, itu sasarannya generasi muda. Bali yang seperti apa yang diharapkan? Kondisi Bali yang seperti apa dengan adanya si Pandu Beradat ini? Dari Pak Dewa dulu deh, nanti Ibu terakhir. Ya harapannya masyarakat kita ya sama dengan harapan si Pandu ini adalah Bali itu tetap aman, tertib, nyaman, adat istiadat kan lestari itu aja. Kalau udah itu kan itu kuncinya. Nah dengan pengamanan berlapis ini sekarang, mohon semua instansi, khususnya masyarakat, ikut berpartisipasi, mensosialisasikan dan berperan untuk melaksanakan di desa adat masing-masing. Sekarang itu. Oke, masyarakat ikut berperan melakukan di desa adatnya masing-masing seperti itu ya, Prof. Damri. Jadi tentu dengan sistem lingkungan keamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat ini tujuannya tidak terlepas juga dari tujuan visi Nangun Satkerti Loka Bali. Bali yang kang titi tentram kerteraharja yang didukung oleh sistem keamanan yang terpadu yang bersifat kultural berbasis kearifan lokal. Oke. Wah, itu perlu digarisbawahi. Bersifat kultural dan kearifan lokal. Ini yang nggak boleh dihilangkan ya, karena warisan leluhur kita. Itulah yang membuat Bali semakin dilirik ya, Ibu ya. Iya, betul. Silakan. Iya. Untuk mewujudkan Bali yang aman dan nyaman untuk setiap orang yang ada di sini, sebaiknya juga setiap orang, apakah itu penduduk Bali, apakah wisatawan dan lain sebagainya, ketika memijakkan kaki di tanah Bali, di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Ketika berada di Bali, mari kita hormati, mari kita hargai apa yang diberlakukan di Bali, termasuk sistem keamanannya, strategi pengamanannya, aturan-aturan hukumnya. Jangan juga kita punya niatan untuk mengacaukan keamanan itu. Jadi sekali lagi Titang ingatkan seluruh masyarakat yang ada di Bali, siapapun kita, apapun sukunya, apapun agamanya, apapun warga negaranya, di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung.